susah banget tuh ya turnamen solo tuh. Apalagi kalau tiba-tiba dibuatin tim secara random. Iya. Susah banget. Kita bakal lihat juga kesulitan-kesulitan apa yang bakal dihadapi oleh ke-16 tim. Antara grup A dan juga grup B di match yang ketiga. Back to the OG map. Ini dia Irangel. Selamat menyaksikan. Red PMPL tapi Pandum masih tetap gagah, masih tetap kuat. Tapi Joe Brengki di depan muncung. Joe, itu ada granat tuh, pantulin saja. Membunuh saudara, mungkin bisa keluar. Tapi Joe Brengki tarik pukul keluar. Di mana bantuan Dewa United datang. Joe Brengki, pusing 7 keliling. Arkran ada di sebelah kanan. Benar-benar dikelilingi pemain-pemain Dewa United. Tapi Joe Brengki masih tetap tenang. Joe Brengki masih melawan di angle kecil. Mana bantuan dari Pandum yang lain? Ya ampun! Kasihan banget Joe Brengki. Terus dia akhirnya dikeprek-keprek dari sebelah kanan. Tapi Joe Brengki masih ngegocek. Membiarkan yang lain dari sisi luar. Pandum memberantas pemain-pemain Dewa United. Joe bertahannya lama banget cuy. Di mana backupnya? Di mana backupnya? 3 pemain dari Pandum akhirnya datang memberikan backup untuk seorang Joe Brengki. Masih bertahan dengan begitu lama. Jump shot dari Joe Brengki malah membuahkan hasil. Dewa United tumbang satu persatu anggota mereka berkat bantuan dari tim lain juga yang menembak ke arah Dewa United. Tapi Joe Brengki bertahan dengan begitu lama, malah Dimzy yang kelihatan banget panik buat nge-backup, ketangkep waktu dia deket ke arah posnya. Tapi GG banget ya, Joe Brengki buying time ya. Dia bikin ngalor ngidol, keluar, iya depan masuk, keluar belakang lagi. Terus memanggil Pandum-Pandum yang lain, tapi Tayu nampaknya melakukan finishing. Karena dari ARPM selesai, hanya satu eliminasi saja ARPM. Makanya masih belum kelihatan menonjol, hanya mengandalkan Elberil yang masih menjadi hard carry, namun dari Pedro, Audrey, ini player yang lama banget, hilang dari skena Indonesia, tapi nampaknya masih berusaha juga untuk menemukan performa terbaiknya dia. Tapi Iris di luar, Iris keluar, bagus sekali angle yang dia miliki, sadar betul di sebelah kanan harus ada beberapa yang dia ambil, tapi retake posisi lagi agar tidak terbaca. Nice move from Iris, yes. Ada Horboys ya, dari Iris tadi yang udah kebalik. Ada Iris dari Horboys, masa Horboys dari Iris? Jadi kebalik nama timnya. Bolak-bolak gara-gara Aan sih, lo fokusnya ke Aan sih. Dari tadi gue ngeliatin soalnya emang mau kemana coba dia dari tadi kan. Belum ada gerakan-gerakan yang emang signifikan banget. Tapi lihat dari Bumi Sport, close combat. Ada 19 kali digunakan dan bisa dan satu pemain yang ada di depan sana. Dan what a nice play Peter. Juga berhasil diamankan walaupun Maxius dapetin Audrey. Tapi tetap Boom Esports yang bisa memenangkan battle tersebut. Tapi lihat, Aan pun datang, Iris malah yang bakal ketangkap terlebih dahulu. Sebuah kontrol yang begitu bagus dilakukan oleh tim Boom dan juga Bigetron. Gila, memainkan timing dengan baik, membiarkan semuanya berperang. Mereka masuk di waktu yang tepat dari tim Bigetron. Ini awareness, pembacaan feed, titik-titik keramaian. Mereka tahu kapan harus dijegal dan itu dilakukan secara kompak bersamaan. Dan sekarang yang hantaman untuk mereka adalah Pandum dan juga Zenox ikut join the fight. Tapi lihat bagaimana Reizi tajam banget ke arah sisi bawah. Reizak boleh menjaga satu player dari Pandum, tapi Zenox coba mengkuliti juga pemain-pemain dari Bigetron. Satu jatuh memang dari seorang Reizak, tapi Zeta ingin membalaskan dendam juga. Performa 2 game sebelumnya yang masih terlihat gagal, tapi kali ini Rea harus bisa menguliti juga kembali pemain dari Pandum yang selesai di tangan dari Blue Zone. PR masih belum tuntas, PR masih belum selesai, harus dikumpulkan kepada guru. Tapi dari Zeta nggak terlalu bernafsu, biarkan yang penting teritorialnya dulu. Ini granatnya connect mantep sih. Wing, Rasen Sudikender terlambat ternyata udah dari position yang dilakukan oleh Zenox. Tapi Zeta masih bisa ngekorin dari bagian belakang untuk menjatuhkan satu pemain dari Zenox. Memang ada satu lagi tapi Zeta benar-benar bersabar. Beda banget sama di tim sebelumnya yang selalu gerasak-gerucuk maju ke depan. Tapi kali ini Zeta dengan kesabarannya untuk mendapatkan seorang Rocky sedikit melakukan pre-fire ke depan sana. Masih belum bisa mendapatkan confirm elimination tapi follow up datang. Zeta mencoba untuk maju, kali ini Kup RB-nya bakal digunakan. Ada follow up juga dari seorang Rezi, pantas berani maju karena udah dipantekin sama Rezi. Oke. Dan begitu pun dari Extol masih coba ngelakuin baiting. Gila, kerja sama mereka, tektokan mereka secara kompak, tidak ada yang ingin menonjol. Dan selesai, disapu bersih, diratakan di timur circle sampai ke arah sisi utara. 2 tim Bigetron gila memainkan timing secara optimal. Tapi sekarang di area lain ada perebutan juga dari area barat. Mejo yang sedari tadi drop zone mereka tidak jauh ke area Primors, namun mereka dijajah secara besar-besaran, dijajah secara brutal oleh pemain dari Glue. Malah mereka lah yang ngontrol sisi high ground-nya. Tapi datang Nightmare dan Mejo agak kebingungan. 2 angle yang berbeda harus mereka tahan. No Mercy datang, mampu atau tidak lirik, tapi chase it yang mantap. Tahu jelas ada hitmark yang masuk dari seorang Linux.
Sisa seorang diri dan Glue. Ikut-ikutan Glue menjadi wasit. Dan akhirnya di momen-momen terakhirlah baru mereka melakukan bombardir. Ini dia granat yang bakal dilemparkan. Red zone buatan dari pemain-pemain Glue diupayakan semuanya karena Nightmare. No Mercy naik lagi karena mobilnya. Dia berpindah tepat tapi Sersis mendapatkan vision. No Mercy tumbang. Dan hanya menyisakan seorang Kenboy saja. The last man standing dari Nightmare. Yang sudah diketahui posisinya tapi tiba-tiba ada gangguan yang datang dari bagian belakang di mana Bigetron sudah mulai mepet menuju ke arah tim Glue Block. Ada satu buah granat pendek saja dilemparkan. Masih belum bisa mendapatkan pemain dari Glue. Leon mundur ke arah belakang. Sarah Excel memberikan lock angle-nya karena pemain dari Glue masih belum bisa menemukan pemain-pemain dari Glue Block karena mereka juga begitu cepat untuk langsung regroup ke arah belakang. Gila, ini pengikisan massa loh. Stage 6 ini Mas Iman. Gila, semuanya benar-benar perang di mana-mana, Yeah. war di mana-mana, terjadi retake compound dan retake position di mana-mana. Tapi yang nggak di mana-mana itu dari tadi Potato saya gatal banget lihat Potato. Dilewat no BTR masalahnya Pak tuh. at least 1 atau 2 tuh bisa dia tangkap sebenarnya ngeliat punggung dari pemain Bigetron. Betul banget, tapi trigger disiplin yang dipakai oleh Potato itu yang ngebuat dia tahan aja. Gue bisa hashtag 3 ataupun bahkan top tuh. Di Betul, situ dia iya, menang. Kalau Mainnya BTR-nya di situ. ngumpul berempat mungkin Potatonya nembak. Tapi ya semuanya ya tadi circle Quarry Reforce itu punya tempat yang sangat-sangat banyak, tetapi ketika memang ngeban ke sebelah kiri semuanya dipaksa bakal berperang, tapi Bigetron masih tetap fokus mereka, masih tetap ke arah pandangan mereka yang mereka yakini. Itu dari arah Glue, tapi membiarkan terus Potato mau sampai kapan di belakang. Mungkin Potato akan pecah ketika fight juga terjadi antara Bigetron versus Glue. Ini mungkin anggapannya BTR ya, ngira Glue tuh masih 4. Nah, Oh iya, bisa jadi. Dari remainingnya 8 tuh. nah kira aja 4 lawan 4. Kayaknya 4 lawan 4 nih dipikir sama BTR nih. Kayak Karena WW dari tadi kocok nih. Iya, WW kocok. Ini biasanya yang di grup WA PMSL nih. Ya. Latihan jam segini sama ini. Nah, 44 WOW ini. sparring dianggapnya. Sparring. Padahal Potato di training pro dari situ gak ada yang ngecek tuh di situ tuh. Ini nunggu Excel maju kayaknya sih. Excel maju ngeliat Potato enggak. Dia enggak ngeliat. Kelihatan. Excel enggak ngeliat Potato cuy. Apa nggak ada bocoran dari Zeta ya? Biasa Potato di sini nih gitu. Gak lagi dong. Ini kejauhan Sampai nih. situ ya kejauhan, Pak. Wan, oke. Terus megang smoke lagi. Ini benar-benar 100% posisi Potato ini nggak diketahui. Tidak ada namanya hard check. Oh, di belakang Oh, dari dia Easy. tahu cuy. Hah? Oh, tahu jelas Excel. Hard Hah? Tahu gak? awareness-nya. Bentar, harusnya diceknya sama granat sih, tapi lihat. Oh iya. dia tahu. Oh, kelihatan Nice, kolomnya. nice. Di situ permainan baitnya ternyata. Iya. Nah, sekarang udah tahu jelas nih, berarti 4 versus 3. Dan fokus mereka sedari tadi udah dijaga sama Zeta dan Rezak. Ini menandakan Reizy dan juga Excel sebentar lagi ikutan naik high ground. Tapi menurut gua nggak worth juga kalau 4-4-nya naik ke atas. Mesti ada crossing dari sebelah kiri untuk mereka set up 1-3 yang paling worth. Ya, dan sebenarnya split yang dimainin duluan malah dari Glue. 2-1 split yang mereka mainin sekarang, di mana Keymind dan juga Cersei yang akan dibiarkan gancet. Leon akan dibiarkan agak melipir bergerak sebelah kiri, tapi lihat pergerakan dari Rezak yang semakin mengganggu fokus dari tim Glue. Udah tadi nge-split, sekarang Glue nge-stick lagi. Ada beberapa strategi yang diubah oleh Glue ketika mereka menghadapi pemain-pemain dari Bigetron. Distraction move mulai dimainkan dengan 2 kendaraan yang dari tadi berputar-putar. Cersei masih berada di tempat yang sama, sementara putaran dari 2 mobilnya Glue belum menjauh sama sekali. 2 granat di setup oleh Bigetron. Zeta memasak granat, Rezak memasak granat, tapi Glue yang terlebih dahulu melemparkan granatnya ke arah Bigetron. Masih belum terlalu pecah. 3 sekarang granatnya. 1 terlempar, 2 terlempar, niatnya knock end, tapi tidak ada satu pun damage yang masuk ke arah pemain dari tim Glue. Oke, keadaan boleh 3 versus 4, tapi Kimeng, lu lihat bawahnya P90. Dengan fight jarak dekat yang sebentar lagi bakal terjadi, ada kemungkinan Kimeng bisa melakukan clutch ataupun melakukan pemberedetan secara masif. Dan harus pinter-pinter jaga space menurut gue untuk tim Bigetron. P90 ini bakal sakit banget dengan peluru ungunya, tapi persiapan 3 AUG dengan Excel yang melakukan bait masih belum terjadi. Belum ada penembakan juga secara brutal, secara deras dari pemain-pemain Glue. Ini nunggu bantingan stage 9 sampai benar-benar circle abis. Ya, gua rasa yang bakal mereka prioritaskan sekarang kayaknya lebih nyimpen utilnya dulu sih. Iya. Iya nggak sih men? Karena Momen kayak gitu tuh util yang paling Ini penting kan? Bener banget, karena dari tadi gue lihat juga dari Glue udah terlalu banyak buang util, granat dari tadi dilempar-lemparin yang akhirnya waste itu yang dia buang kayak ya udah nggak ngasilin apa-apa gitu. Dibandingkan dengan kita lihat Bigetron masih ngumpulin resource dan pasti harusnya di sini adalah waktunya untuk main bombardir granat. Iya. Karena sayang, karena di sebelumnya itu posisinya terlalu di bawah dan betul aja
Iya, satu granat tuh dilemparin lagi. Walaupun sekarang nggak gandengan granatnya. Kalau tadi gandeng 3 granatnya, sekarang sendiri-sendiri granatnya. Lemparan masih terus dilakukan oleh Bigetron. Belum ada dampak ke arah pemain-pemain dari tim Glubluk. Semuanya masih dalam jangkauan yang aman, tapi Kimenzi itu P90 nggak Tapi hilang dari MG3 tangan. juga, cuy. Razy pakai MG3. Senjata haram E2 nih. Iya, 3 granat tadi di cover sama MG3-nya Razy, tapi masih belum ada pergerakan yang gimana-gimana. Kedua belah pihak nggak mau offside cuy. Takut benar-benar dicek VAR sama wasit, sehingga mereka benar-benar menunggu blunder, menunggu kelemahan dan juga kelengahan dari masing-masing tim. Iya. Jadi ya ini bakalan berat dan bakalan panjang untuk menunggu momentumnya. Ya, dan gua rasa granat yang bakal bicara duluan sih. Lu lihat itu dari Betul. service ngantongin 4, terus tadi Rezak atau Rezi itu ada 3, Rezak berarti. Ada Leon 3 granat. Leon 4, 8 tuh udah ya. Tinggal ngelihat nanti timing granatnya bakal dikeluarin kapan. 2 P90 Gus. 2 P90 ternyata yang dipunya sama Glubluk. Tapi yang mantapnya adalah dari dua-duanya respect power dari lawan yang nggak mau Yes, yang ada offside betul, gitu ya. setuju gua. Dari Bigetron pun biarpun mereka masih full team, tahu musuhnya tinggal 3 pun mereka gameplay respect. Benar, nggak boleh ada sedikit pun tidak meremehkan. Oh. Itu adalah kunci dari Bigetron yang akhirnya Ini keluar waktunya. 1, 2, 3 bertukar. Rasengan, Sidori dari Glue pun juga masih gagal. Kedua-duanya masih menunggu momentum saja. Oh. Ada splash damage yang masuk karena dari Leon Pang. Tapi Circle pun juga bakal dipaksa untuk makin mengerucut, makin mengecil lagi. Tapi wall smoke juga dibuka oleh tim dari Bigetron. Lihat cara main mereka rapi banget. Bahkan BTR tidak memberikan vision sama sekali menuju ke arah tim Glubluk. Malah mereka membutuhkan vision dari Glubluk supaya tidak ada informasi yang masuk tentang keberadaan dari pemain-pemain Bigetron. Rezi dalam jangkauan yang enak banget. Satu molotov dilemparkan membuat Rezi harus melakukan reposition ke tempat yang lain. Rasen Shuriken dari Zeta. Tapi granat balasan dari Glubluk begitu menyakitkan. Bahkan Zeta tumbang. Kondisi berimbang sekarang menjadi 3 melawan 3. Follow up granat terus-terusan dilemparkan oleh Glue. Zeta tumbang berusaha diselamatkan. Excel mulai mendekat tapi Rezak menjaga jarak supaya tidak adanya B1 get 1 lagi. Tapi granat ini masih miss. Menuju ke arah smoke yang salah. Revive harusnya bakal berhasil dilakukan oleh Bigetron. Tapi smoke-nya hilang. Smoke-nya hilang bahkan molotov belum menggapai posisi di mana Zeta dan Nexel berada. Angle granatnya berubah menuju ke arah titik lain lagi. Rezi dengan MG3-nya mendapatkan 1. Leon Pang tumbang begitu saja kali di Clue yang kalah dari segi jumlah. Sersis masih berusaha bertahan di balik sebuah kotak. 1 buah molotov dilemparkan membuat pergerakan dari Clue semakin terbatas. Tapi Kimain bisakah memberikan sebuah trade kembali karena tiba-tiba sudah ada 1 knockdown yang dikirimkan oleh Glubluk. Rezak tumbang tadi Gus. 2 P90 sih, ini menurut gue beres untuk Celsius. Ngapain lagi untuk melakukan revive? Lu mau P90, sikat aja, geprek aja, Kimain. Astagfirullahaladzim, dan membuat dari Bigetron akhirnya mendapatkan winner chicken dinner karena terlalu bernafsu untuk belum melakukan revive. Wow.